Halo teman-teman, kita lanjut di bagian terakhir untuk yang e-commerce ya, tapi ada juga yang nanti sampai di bagian ketujuh, tapi untuk di prodi yang lain ya, di yang prodi manajemen itu sampai bagian ketujuh karena ada tambahannya ya. Ini untuk bagian untuk yang e-commerce di TI, kemudian eh, di agribisnis ya. eh, dan di pendidikan ekonomi itu sampai di bagian 6 ini aja ya. Jadi tidak sampai di bagian 7. Ini di bagian terakhir berarti kalau yang tanpa tadi yang bagian 7 tadi, ini di bagian 6 ya. Kita akan dikonfigurasi tentang tambahan ya. Tadi dikonfigurasi tambahannya. Jadi tampilan website kita kan masih seperti ini ya. Ada masih yang default seperti ini, kemudian di sini ada just another website site gitu ya. Yang akan kita rubah, kemudian bagian ini juga akan kita rubah. Kemudian bagian bawah juga mungkin kita kalau bisa kita rubah, kita coba ya. Nah, ini bagian bawah. Oke, sebenarnya ini penggunaannya simple ya. Kita akan coba ke bagian yang ngedit yang atas ini dulu ya. Bagian atas ini ada yang disebut dengan site description ya. Ini akan kita rubah. Kita akan coba rubah di sini untuk site description-nya bisa teman-teman melalui setting, kemudian general, kemudian general. Nah, di sini ya MHD Store, kemudian ada tagline-nya, misalnya saya tulisi apa ya? Tempat belanja aman dan nyaman. Ya. Oke. Dah di sini. Kemudian di sini untuk anyone can register ini di uncheck aja ya, biar nanti di komennya nggak aneh kadang kan ya. Kemudian kita akan coba untuk rubah untuk set language-nya, misalnya mau tetap bahasa Inggris nggak apa-apa ya, atau mau diganti bahasa Indonesia juga silahkan. Kemudian saya akan ganti untuk time zone-nya, saya akan ganti menjadi UTC plus 7 ya, karena Indonesia itu kan UTC plus 7 ya. UTC plus 7 ya. Kemudian untuk tanggalnya misalnya mau dirubah, kalau kita kan biasanya ini kan Januari 9 2022 ya contohnya. Nah, kita akan coba ganti menjadi misalnya J-nya di depan gitu ya. J kecil ya. J kecilnya di depan, berarti ini nanti previewnya seperti 9 Januari 2022. Kemudian weeks-nya mulainya Monday, nggak apa-apa, kita pakein aja. Kita save change. Kalau kita lihat ya, sekarang mesti di sini sudah berubah ya. Di sini ada MHD Store, tempat belanja aman dan nyaman ya. Coba kita lihat untuk footernya masih bisa diganti nggak ya? Kita lihat, kayaknya sih nggak bisa kayaknya ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke bagian untuk yang di sini. Ini yang atas sudah ya. Kita masuk bagian yang di sini karena nggak semuanya akan kita tampilkan gitu ya. Jadi atau misalnya kita rubah urutannya misalnya kayak gitu ya. Oke, kita coba rubah urutannya. Saya coba ke bagian di sini ada setting, di appearance ini, kemudian ada menus ya. Nah, ini menunya belum ada ya ternyata ya. Belum ada karena ini cuma ditampilkan aja ya. Kita akan coba tambahkan menu. Misalnya kita kasih nama menu utama ya. Kemudian di sini akan kita taruh di primary menu ya. Kemudian kita create menu. Nah, ini kita sudah nambahkan menu, di sini otomatis nanti akan kosong ya. Enggak. Ini nanti saya cek save menu, udah save menu belum ya? Harusnya sih kosong karena ini kan menu utamanya di sini. Oh enggak apa-apa. Ya akan kita tambahkan di sini untuk home ya. Misalnya kita tambahkan home. Home itu kan biasanya balik ke eh, ini ya, ke alamat website kita ya. Ini diganti aja. Planet menu. Sebentar, ini saya coba save menu dulu. Kita lihat ada apakah berubah atau tidak ya. Nah, sekarang berubah ya. Karena di sini baru kita tambahkan hanya home-nya aja ya. Nah, di sini menunya cuma satu ya. Jadi kenapa kita tambahkan seperti ini ya, biar menunya tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau tadi kan banyak sekali ya. Kita akan coba, kemudian yang akan kita tambahkan misalnya shop ya. Di bawahnya home ini kita tambahkan shop. Kemudian ini my account misalnya mau ditambahkan juga nggak apa-apa ya.
kemudian check out, kemudian cart juga misalnya mau ditambahkan nggak apa-apa, cuman ya ini di my account ini kita akan coba untuk di bagian bawah aja ya. Ini saya lihat dulu hasilnya, saya perlihatkan dulu hasilnya. Kalau kita lihat di sini kan sudah tampil ya. Nah, di sini ada shop, ada check out, ada my cart, ada my account gitu ya. Nah, ini kita akan coba untuk rubah ya. Ini my account-nya kan di sini nih ya. Sekarang kita rubah, kita taruh sini. Nah, jadi dia jadi sub menu gitu ya. Jadi sub menu. Sebenarnya untuk cart nggak perlu dipasang sih sebenarnya. Karena di sini sudah ada ya, udah ada card-nya di situ. Saya refresh. Ini akan menjadi sub menu seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Ada my account, kemudian yang akan kita tambahkan apa? Page. Kita tambahkan blog ya. Tambahkan blog, kemudian udah sih ya. Misalnya mau tambah kategori juga bisa sih ya. Ini kok kategorinya nggak tampil ya? Harusnya tampil sih di sini. Kita bisa. Oh, ini yang ini ya, kita akan tambahkan untuk logout ya. Logout akan kita tambahkan di bagian sini, yang di my account sini ya. Ini bebas sih teman-teman mau ngubah seperti apa ya, nggak ada masalah ya. Ini karena sudah saya coba ingin biar lebih simpel aja ya. Nah, jadi di sini ada nanti ada tambahan, ini ada tambahan blok harusnya. Saya cek, oke. Nah, sekarang udah ada tambahan blok ya, di sini ada logout juga. Sudah seperti ini ya. Kita juga bisa menambahkan nama menu sendiri ya, jadi nggak harus pakai nama ini ya. Misalnya mau diganti shopnya jadi apa gitu boleh ya. Jadi kenapa ada shop di sini biar nanti langsung muncul ke arah shop seperti ini ya, makanya kenapa saya tampilkan seperti itu. Oke, sudah ya. Ini di bagian menu sudah, bagian bagian deskripsi sudah, menu sudah. Kita akan coba di bagian halaman ini ya. Nah, bagian halaman ini bisa kita langsung edit di page ini sih sebenarnya. Ya, teman-teman bisa langsung edit page di sini. Atau kalau misalnya tidak muncul di sana ya, teman-teman bisa melalui di bagian ini edit ya. Page-nya namanya homepage di situ. Nah, kemudian diedit seperti ini ya. Dah. Nah, ini teman-teman langsung bisa klik ya, langsung bisa klik. Kemudian nah ini saya agak lupa. Ini kita akan ganti gambarnya ya. Saya akan clear media. Sebentar. Ini malah kenapa medianya hilang? Oh, custom color. Saya undo dulu. Oke. Ini gambarnya di sini ya. Replace. Oh ya, ini. Ya, jadi ini hero-nya ya. Di sini ada menu replace. Saya replace, kemudian saya di sini ada gambar sepertinya. Kita pakai gambar yang ada ya. Open media library, tapi kalau misalnya upload boleh ya. Tapi kalau di sini saya akan pakai yang di media library aja. Teman-teman boleh ganti ya. Ini saya misalnya pakai gambar ini. Nah, ya. Jadi gambarnya berubah, tapi gambar jadi gelap. Oke, misalnya ini dirubah juga colornya, bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Teman-teman bisa ganti ini. Misalnya ini mau diganti, misalnya selamat datang di MHD Store misalnya. Ya, dah. Ini biar kelihatan mungkin nggak warna ini ya. Saya coba pakai warna ini. Karena ini ada warna backgroundnya. Saya coba biar agak keren. Nah, saya coba pakai ini, saya bold. Kemudian colornya agak lebih, ini udah sih harusnya. Oke, dah. Nah, ini kemudian ini mau dibuang juga nggak apa-apa sih ya. Yang ini mau dibuang, teman-teman bisa remove block. Kemudian ini misalnya mau ditambahkan apa gitu tulisannya ya. Tempat belanja nyaman dan terpercaya misalnya. Percaya. Nah,
ini kenapa kita perlu rubah ini ya biar ada kekhususannya ya. Kalau websitenya bentuknya sama semua kan ya aneh ya. Oke, ini sudah saya coba update. Kalau kita lihat ya di sini mesti akan sudah berubah. Nah, ini ya. Tokonya sudah ada namanya ya, sudah ada backgroundnya. Kalau mau diganti juga boleh ya. Misalnya endpointnya saya coba rubah. Nah, biar agak lebih kelihatan teknik banget, teknologi banget di sana kayak gitu ya. Ini saya rubah. Oke, ini juga nanti akan berubah. Nah, gini ya. Mau dirubah silakan teman-teman ya, bebas. Gambarnya juga nggak harus yang ini Pak, nanti malah nanya Pak itu gambarnya taruh di mana itu. Nggak usah ya. Oke, kita lanjut untuk edit berikutnya. Ini untuk kategorinya akan kita biarkan saja. Ini yang kita rubah di sini we recommended ini akan kita buang ya. Kita akan remove block. Kemudian sorry. Ini yang ada apa tadi? New in we recommended ya. We recommended-nya akan kita buang ya. Yang ini remove block, kemudian ini juga kita remove. Terus udah ini on sale, udah best seller, udah. Oke, kita coba update. Nah, kita akan coba ubah. Sebentar, ini belum ke refresh. Harusnya ini udah berubah sih. Ini kan udah saya update ya. Nah, udah ya. Jadi sudah ada by kategori, kemudian new in, kemudian fan favorit, on sale dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kita rubah. Jadi misalnya untuk shop by kategori ini nggak usah website shop by kategori misalnya kategori gitu aja. Kategori ya. Kemudian di sini ada kita tulis si produk terbaru misalnya. Kemudian di bagian ini misalnya favorit. Favorit tulisannya gimana sih? Favorit pelanggan. Terus sedang diskon misalnya. Ya, kemudian di sini yang best seller ya. Kalau best seller apa sih yang bahasa Indonesia nggak ada. Oke, kemudian teman-teman juga bisa, wah saya Pak ganti font misalnya gitu, boleh di sini ada ganti fontnya ya. Ukurannya bisa diganti ya. Ukurannya bisa diganti, misalnya terlalu kecil gitu ya. Di sini ada tipografinya. Kemudian untuk colornya juga bisa diganti. Tapi ini nggak usah diganti ya. Font size-nya biarin segini kayaknya udah cukup ya. Kemudian update. Oke, di bagian update ini kita lihat ya. Apakah sudah berubah? Oke ya, sudah ya. Mulai dari halaman depannya, kemudian di sini ada produk terbaru ya dan sebagainya ya. Teman-teman bisa custom, silakan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sip. Oke, teman-teman itu untuk project toko online-nya ya. Jadi bagi beberapa kelas ini sudah selesai sampai di sini ya. Kecuali yang tidak ada instruksi tambahan sudah sampai di sini untuk tokonya ya. Jadi tampilan toko kita sudah sampai di sini ya. Sudah ada card-nya dan ini secara minimum teman-teman sudah bisa menggunakan ini untuk mau diimplementasikan gitu, karena kemarin ada yang ada yang japri, Pak ini kalau saya gunakan untuk serius gitu, maksudnya untuk digunakan memang sebenarnya boleh nggak gitu. Boleh ya, ini memang bisa digunakan ya. Ini sudah bisa untuk transaksi dan sebagainya sebenarnya, nggak ada masalah ya. Oke, nanti untuk yang bagian lain silahkan teman-teman bisa konsultasi gitu ya. Baik, ini saya kalau misalnya udah ada ini saya buang aja karena nggak dipakai ya. Oke, sudah sip ya. Baik teman-teman, itu untuk project kita di e-commerce ya. Jadi teman-teman sudah bisa buat laporannya ya. Nanti laporannya akan saya berikan formatnya, atau teman-teman minimal kirim untuk screenshotnya, karena di itu kan sudah saya berikan formatnya ya. Formatnya sudah ada, bentuknya simple itu. Dan yang perlu dipastikan adalah tokonya ini bisa dikunjungi ya,
bisa dikunjungi saat saya saat saya penilaian ya. Meskipun Pak kan di tugas saya udah ada linknya ya, tapi kalau saya nggak bisa ngecek kan sama aja gitu ya. Baik teman-teman, semangat untuk mengerjakannya. Kalau misalnya ada yang error gitu, itu silakan gunakan yang berbayar aja atau juga bayarnya cuman 15.000 gitu ya. Teman-teman ada yang kemarin, Pak saya pesan 1 bulan aja boleh nggak gitu? Boleh ya. Jadi kalau misalnya mepet banget gitu, tapi ada beberapa yang pesan 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Ya silakan. Ini nanti akan saya berikan deadline-nya lebih panjang ya. Saya tambahkan mungkin sampai tanggal 12 ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti akan saya tambahkan untuk deadline-nya. Baik. Itu saja teman-teman untuk proyek kita. Mohon maaf sekali karena waktunya agak molor ya, karena memang ya seperti itu dramanya cukup banyak gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.